Yo, selamat datang kembali teman-teman semua. Di video kali ini saya bakal menampilkan satu buah meta ya teman-teman ya, yang saya yakin kalian beberapa orang sudah menyadari meta ini dan saya mencoba untuk menggunakan meta ini sudah dari lama dan meta ini cukup ampuh buat digunakan di game ini, khususnya di PvP yang mainnya itu eh automatik ya atau PvP harian gitu ya. Kalian bisa pakai meta ini karena meta ini cukup bagus juga. Nah, itu, untuk konten kali ini fokus ke sana, cuma nanti akan saya selipkan, sedikit kabar ya, kabar entah buruk entah baik bagi kalian ya. Tapi yang pasti kabarnya itu adalah, kalau kalian tahu ya, saya ini udah lama sekali tidak upload lagi. Kemungkinan untuk beberapa hari ke depan saya juga akan melakukan hal demikian gitu ya, karena sedang disibukkan sekali di pekerjaan, jadi mungkin saya bakal terhambat untuk bikin video-video seperti ini, saya mohon maaf ya. Tapi semoga kalian bisa terus setia untuk, bersama saya ya di channel kali ini. Oke teman-teman, jadi sebagai gantinya ya, sebagai gantinya saya itu sangat-sangat menekankan untuk menabung 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 kan ya, kalau dari kalian udah ngikutin saya sejak lama. Jadi, sebagai gantinya saya tidak akan, atau tidak sering upload lagi, tapi saya akan melakukan penabungan karena gunanya ini besar banget teman-teman untuk di masa depan. Karena saya akan berencana untuk menabung dengan skala yang cukup besar lagi dan akan fokus ke karnival, bukan ke banner seperti ini ya. Nanti saya akan fokus ke karnival karena alasannya saya mungkin udah pernah bahas juga di video-video sebelumnya ya, saya pernah selingin bahwa hero karnival adalah hero yang sangat-sangat tidak terpengaruh oleh sistem nerf, teman-teman. Jadi ke depannya mungkin saya bakal gacha 6 sampai 8 rotasi lagi, saya kumpulin sekitar 6 kali 60.000, 360.000 diamond sampai dengan 480.000 diamond untuk melakukan gacha di karnival, teman-teman. Itu tujuan saya. Ya bukan cuman bantuan, diamond doang, tapi tiket saya juga udah numpuk. So yang pasti itu adalah hal yang akan saya rencanakan dalam beberapa beberapa bulan ke depan ya, gitu teman-teman. Karena saya ngerasa masih cukup walaupun saya melakukan pur gitu ya untuk tidak meningkatkan CP, tapi saya setidaknya masih bisa lah untuk rebutin peringkat 1, 2, 3 di, apa namanya, di PVP harian ya, karena saya menggunakan meta ini. Nah, ini yang mau saya bahas ya. Jadi mumpung mumpung meta ini sangat bagus banget diterapin di beberapa line up kalian, saya mau nunjukin meta ini, bagaimana saya bertahan untuk tetap menabung, tidak meningkatkan CP, tapi masih tetap bisa masuk ke ranking yang cukup tinggi, teman-teman. Jadi kalau kalian tahu, di sini itu saya menggunakan line up-nya sekarang seperti ini, teman-teman. Dulu kan saya menggunakan Yuzo biru ya, tapi sekarang saya udah ganti ke Arima Pisai. Nanti kita akan sama-sama lihat ya kenapa sekarang jadi Arima Pisai gitu ya. Oke, kemudian, line up yang lainnya sama seperti itu ya, sekarang udah jadi Arima Pisai. Kemudian metanya itu adalah meta apa sih Mas atau Bang gitu ya. Meta itu adalah meta rank up teman-teman. Kalian cukup sediain satu karakter yang dijadikan tumbal untuk melakukan rank up kepada karakter-karakter lainnya. Ini dulu udah paling sering banget dipakai di Break the Chains yang dulu, di mana kita cukup menimbalkan satu karakter yang memiliki, apa ini ya, yang memiliki modifikasi rank up, teman-teman. Kalian butuh minimal level 2 karena ketika hero yang memiliki modification rank up ini, ada 2 biji gitu ya, yang atas atau yang bawah gitu ya, atau yang ketiga-tiganya bahkan lebih bagus, itu minimal kalian ketika mati untuk si Shinohara-nya ini akan melakukan rank up kepada rekan timnya sebanyak 2 karakter untuk ditingkatkan menjadi level 3. Nah, ini nanti ketika Shinohara mati, berarti ada 2 karakter lainnya dari 3 karakter yang masih tersisa ya, akan di-rank up ke level 3 dan itu bagus banget untuk meta comeback. Kalian kalah CP pun kalian bisa comeback dengan adanya rank up ini. Apalagi kalau kalian bisa berhasil masang 3 cell effect modifikasi, maka akan meningkatkan semua level unit kita kepada level 3 gitu ya. Dan ini bagus banget teman-teman. Nah, ini saya pakai walaupun CP kecil tapi masih bisa bersaing teman-teman untuk top top 3 lah ya, bertahan di top 3 ini masih bisa. Ya kalau kalian lihat di rekor pun masih bisa gitu ya, masih bisa bertahan, masih bisa nyerang gitu ya.
Walaupun akan ada saatnya dia turun, tapi tetap masih bisa bertahan gitu ya, atau naik lagi gitu ya. Karena memang CP saya udah coba saya stop untuk beberapa bulan ke depan. Makanya saya menggunakan meta ini dan saya mencoba memperkenalkan meta ini, yang harapannya kalian bisa menggunakan meta ini di akun masing-masing gitu ya. Nih kita sama-sama lihat lah ya biar cepat. Jadi metanya itu cukup mudah teman-teman. Ini walaupun kalah CP dan musuhnya adalah Augiri ya, kita tahu hack damage untuk Augiri. Tapi kita pasang yang namanya meta comeback, yaitu adalah meta rank up. Jadi di sini nanti untuk si Shinohara ini bakal mati duluan teman-teman, karena dia CP-nya paling rendah. Kemudian dia ada rank up gitu ya. Itu tujuan kita menggunakan rank up di eh siapa namanya? Shinohara biru ya. Supaya dia diserang. Wah, sayangnya malah diloncatin ya. Terus ini juga bisa bertahan dari serangan. Nah, bisa kalian lihat di sini di rank up kan ya. Ketika Shinohara mati, maka karakter kita kartunya di rank up. Dan tadi diloncatin sama si siapa ini ya? Yamori Weite itu si Arima Pisainya bisa bertahan menggunakan perisainya teman-teman. Ini adalah salah satu keunikan dari Arima Pisai. Walaupun Arima Pisai itu nggak ada pertahanan ya, itu kadang si siapa namanya? Si Yamorinya itu juga belum tentu ngebunuh gitu ya kalau dia loncat ke karakter lain. Itu karena pertahanan saya di 3 karakter ini cukup kuat teman-teman. Itu kebetulan aja yang diserangnya adalah Arima Pisai yang terendah defense-nya ketiga gitu ya. Dibandingkan dengan Shinohara biru. Kalau dia loncatnya ke sini gitu ya, ke ke Amon Pisai atau Juzo merah itu tidak akan mati juga gitu. Karena mereka kuat teman-teman untuk basic statnya. Nah ini kan crank up ya level 3 semua nih. Kita tinggal autoin dia otomatis pakai karakter level 3 dan ini sakit banget teman-teman. Ceger gitu ya. Gila gitu ya. Jadi kalian mau kalah CP beberapa pun, kalau kalian pakai meta kayak gini itu masih cukup untuk bertahan di meta saat ini gitu ya. Padahal CP-nya beda hampir 20.000 ya. Tapi kalian masih bisa menang. Gitu. Ya saya harapannya masih banyak banget sih kombinasi-kombinasi meta yang belum saya sajikan sebenarnya. Semoga harapannya kalian bisa menciptakan meta-meta seperti itu ya. Itu kan gunanya channel saya ya. Jadi nggak monoton kalian bermain game itu nggak sekedar CP doang gitu loh. CP itu cuma sekedar angka gitu loh. Terus kenapa saya tidak menggunakan Arima biru di belakang? Harusnya kalian bisa berpikir tuh ya, kenapa kok bisa ya kita tuh nggak pakai Arima biru di belakang untuk menggantikan si Mado Kureo gitu ya. Karena memang tidak terlalu worth banget sebenarnya ya. Walaupun saya punya boleh lah ya kita intip tas ya. Saya punya 5 Venetian yang basically bisa membuat dia bintang 6, tapi tidak saya upgrade karena tidak terlalu beda jauh dengan Mado Kureo. Tapi keunikan dari Arima biru ini teman-teman, yaitu CP-nya sangat tinggi banget. Terus dia sangat-sangat menguntungkan untuk CCG karena dia setiap masuk kan dia nembak ya. Dia nembak semacam Chidori gitu. Dan itu sebenarnya bagus banget buat ngebuka ruang dari shield-nya kalau musuhnya ada shield. Ya kita coba ya, ini CP-nya sangat jauh sekali teman-teman. Ini 125, saya 1194, bedanya sekitar 60.000 CP. Tapi kita coba lihat apakah masih bisa bertahan dengan bintang 3 dari si Arima biru ya. Ada candy-nya, kita lihat ya di atas tuh ada candy, ini miliknya si siapa namanya? Wah nggak mati ya, jauh lebih beton. Oke mati, please. Nah mati ya, dia ke rank up lagi tuh. Ke rank up lagi dua karakter kita ke level 3 semuanya ya. Kebetulan yang terpilih adalah sekarang si siapa namanya? Juzo merah dan juga
Arima Pisai ya. Nah, ketika Arima Biru masuk gitu ya, dia akan melakukan Chidori nih. Kan bagus ya? Tuh, kalian lihat ini langsung kebuka semua untuk shield-nya dan darahnya pun langsung sekarat gitu loh. Kemudian kita tinggal cincang abis kayak biasa gitu. Tuh, Arima ini juga sakit coy. Gak main-main ya. Kalian walaupun pakai line up yang bisa dibilang seadanya sih kalau menurut saya ya. Karena ini kan nggak di-upgrade ke limit. Limitnya aja masih 9 teman-teman. Saya nggak mau bayar buat karakter kayak gini. Jadi dia masih bisa bertahan gitu loh. Ya. Jadi bisa kita lihat bahwa sebenarnya untuk realnya bahwa eh Arima Biru ini benar-benar bagus banget untuk meta comeback. Meta comeback tuh bagus banget, dia justru ngebuka shield dari musuhnya gitu ya. Kalau musuhnya pakai CCG pun itu kebuka shieldnya kalau dia bintang 6. Udah ngebuka, kemudian kita tinggal comeback dengan adanya efek dari tumbal tadi. Efek tumbal tadi bisa membuat rank up kita karakter 2 karakter. Nah, sebenarnya di masa depan itu Arima ini sangat-sangat bagus teman-teman, sangat-sangat bagus. Cuman saya melihat potensi untuk Arima Biru ini sama dengan Madokureo itu hampir sama, nggak beda jauh. CP memang kalah, tapi dia juga nggak bisa ngebuka kayak Arima Biru. Tapi sama-sama buat nge-shield gitu loh, tujuan utamanya nge-shield gitu. Tapi untuk dikombinasi dengan meta rank up ini benar-benar absolutely cinema teman-teman. Kalian bisa lihat ya, walaupun dia masih level 300 gitu ya, masih bintang 3, tapi dia bisa menghasilkan damage yang sampai 2 juta teman-teman. Gila nggak tuh? Gila banget. Ini bisa dipakai untuk meta comeback gitu ya. Mas atau Bang, gimana kalau kita di tim lain Aogiri atau Anteiku apakah bisa melakukan meta comeback? Jawabannya masih bisa teman-teman. Kalau mau pakai line up apapun bisa pakai meta rank up atau meta comeback seperti ini. Kalian cukup sediain satu karakter yang CP-nya paling rendah, defense paling rendah. Itu biasanya mereka diincer duluan tuh. Kalian pasangin aja untuk RC Cell atau apa namanya RC Cell yang paling kuat ya nggak apa-apa, tapi untuk di bagian modification itu dia pakai yang rank up. Kalau kalian lihat nih ya, saya kan pakai ini tadi ya. Sel EC-nya tuh kroco-kroco kalian lihat kan ya. Tapi masih bisa comeback karena dia bisa ngebuka shield dari musuh-musuhnya gitu ya. Jadi gitu aja teman-teman, ini adalah strategi saya untuk bisa survive untuk beberapa bulan ke depan. Mungkin saya tidak akan ada banyak konten. Tapi saya akan tetap mengincar, Carnival karena kalau dari line up yang saya build, saya nggak tahu ya apakah karena banyak banget teman-teman jujur, banyak yang, apa ya, approve kayak saya gitu loh, "Mas aku ngikutin kamu nih dari awal, aku pakai CCG, aku juga nggak terlalu build Arima Biru," gitu ya, aku juga mencoba untuk menyerap kenapa alasannya itu nggak dipakai dan lain sebagainya, atau ngehemat resource, atau sekarang udah bisa nabung. Itu saya bangga banget teman-teman, banyak, peningkatan lah ya, banyak orang-orang yang tadinya itu nggak begitu paham, tapi jadi paham setelah ada channel saya ini. Jadi, banyak sekali yang bisa kalian tangkap sebenarnya ya. Mulai dari CP itu nggak terlalu penting gitu ya, kalian tetap bisa menjadi ranking 1, kemudian kalian bisa nabung sepuasnya gitu ya, kalian tidak peduli banner itu apa, Noro itu keluar seperti apa, kita nggak peduli, kita fokus satu fraksi. Dan gimana caranya kita bisa survive dengan cara menabung itu gitu ya. Kita ngepur nggak apa-apa, ngepur tuh hal yang biasa gitu loh. Tapi kita harus bisa maksimumin ranking kita gitu ya. Kalaupun ranking kita turun, ya sudah nggak apa-apa. Yang penting kita jangan kegoda untuk gacha gitu ya. Ada banner baru nih kita push ke sana jebret. Padahal itu karakter biasa aja gitu loh. Sama aja gitu loh kayak karakter-karakter sebelumnya. Apa sih keunikan dari dia? Pasti kalau kita dapat bintang 6 dia, apakah dia bisa masuk ke line up utama kita gitu ya? Apakah Noro WIT ini ketika saya gacha, apakah dia bisa masuk ke CCG saya gitu ya? Itu yang saya selalu pikirkan untuk saat ini. Dan sudah saya pikirkan matang-matang dan ini merupakan penemuan baru bagi saya pribadi gitu ya, bahwa karakter Carnival merupakan karakter yang tidak bisa di-nerf dalam jangka waktu yang sangat panjang.
Jadi solusinya adalah saya menabung untuk banner karnival, teman-teman. Karnival itu bener-bener ajaib banget, dan kemudian di BTC itu kan sekarang karnival CCG itu kan yang paling belum keluar ya, yang lain kan sudah pada keluar ya, kayak Augiri sama Non Organisasi. Terakhir tuh Pantaiku dulu apa CCG dulu ya? Kayaknya sih CCG dulu ya. Baru Pantaiku tuh agak lebih lama. Mungkin Antaiku dulu nanti bisa jadi di PTC gitu ya, karnivalnya baru CCG. Nah, di saat itulah nanti kalian akan lihat bagaimana saya gacha 8 sampai 9 rotasi kalau memang diberkati. Tapi kalau tidak sampai ya mungkin tetap saya akan triple ask-kan dia karena saya punya research koin yang sangat-sangat luar biasa ya dengan cara metode menabung saya. Oke, gitu aja teman-teman tujuan saya untuk ngasih tahu meta dan ngasih tahu bagaimana masa depan saya walaupun nanti saya jarang banget upload tapi kalian udah tahu dari video kali ini ya bahwa saya akan melakukan penabungan. Jangan khawatir, kita akan sama-sama bareng main game ini. Saya akan terus mendampingi kalau ada info-info penting seperti ini buat kalian bisa dapat informasinya. Oke, mungkin terlalu banyak yeping ya, mohon maaf kalau kurang enak didengar atau ada yang tersinggung, saya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.